Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Dan setelah 2 hari itu, Yesus berangkat dari sana ke Galilea, sebab Yesus sendiri telah bersaksi bahwa seorang nabi tidak dihormati di negerinya sendiri. Maka setelah ia tiba di Galilea, orang-orang Galilea pun menyambut dia karena mereka telah melihat segala sesuatu yang dikerjakannya di Yerusalem pada pesta itu, sebab mereka sendiri pun turut ke pesta itu. Yesus menyembuhkan anak pegawai istana, maka Yesus kembali lagi ke Kana di Galilea, di mana ia membuat air menjadi anggur. Dan di Kapernaum ada seorang pegawai istana, anaknya sedang sakit. Ketika ia mendengar bahwa Yesus telah datang dari Yudea ke Galilea, pergilah ia kepadanya lalu meminta supaya ia datang dan menyembuhkan anaknya, sebab anaknya itu hampir mati. Maka kata Yesus kepadanya, "Jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya." Pegawai istana itu berkata kepadanya, "Tuhan, datanglah sebelum anakku mati." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, anakmu hidup." Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu pergi. Ketika ia masih di tengah jalan, hamba-hambanya telah datang kepadanya dengan kabar bahwa anaknya hidup. Ia bertanya kepada mereka, "Pukul berapa anak itu mulai sembuh?" Jawab mereka, "Kemarin siang pukul 1 demamnya hilang." Maka teringatlah ayah itu bahwa pada saat itulah Yesus berkata kepadanya, "Anakmu hidup." Lalu ia pun percaya, ia dan seluruh keluarganya. Dan itulah tanda kedua yang dibuat Yesus ketika ia pulang dari Yudea ke Galilea. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, Yohanes membuka kisah ini dengan sebuah pernyataan dari Yesus yang mengatakan bahwa seorang nabi tidak dihormati di negerinya. Pernyataan ini merupakan sebuah afirmasi terhadap kenyataan yang ia alami di dalam kehidupannya, di mana Yesus tidak dihormati di negerinya sendiri. Ia memberikan antisipasi dengan mengatakan hal ini kepada para muridnya, supaya mereka tidak merasa kecewa kalau mengalami hal yang sama, yakni tidak dihormati di negeri asalnya. Yesus tahu bahwa keinginan untuk dihormati, dihargai, merupakan keinginan dasar yang dimiliki setiap manusia. Semua orang ingin dihormati dan dihargai oleh orang lain. Siapakah di antara kita yang mendengar renungan ini yang tidak ingin dihormati? Seorang guru misalnya akan marah kalau murid-muridnya tidak menghormatinya. Dalam perikop Injil ini, Yesus mengingatkan kita untuk tidak perlu marah kalau mendapati diri kita berada dalam situasi demikian, di mana kita tidak dihormati dan dihargai di tempat asal atau di mana saja, dan bahkan oleh orang-orang yang dekat dengan kita. Yesus mengalami hal itu, dan ia mengajarkan kita untuk bersikap sabar kalau tidak dihormati. Kalau usaha baik kita diabaikan oleh orang lain, justru kualitas hidup kita akan diukur
dari sejauh mana kita mampu untuk menerima kenyataan bahwa seringkali usaha baik kita tidak dihargai oleh orang-orang yang dekat dengan kita. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, keselamatan itu terjadi bukan karena kita sering dihormati dan dihargai oleh orang lain, melainkan karena kita beriman kepada Tuhan di tengah situasi sulit kehidupan kita. Kita mestinya belajar dari seorang pegawai istana yang sungguh beriman kepada Tuhan di tengah situasi sulit yang ia alami di dalam kehidupannya. Dikisahkan bahwa ketika Yesus kembali ke Kana, ada seorang pegawai istana yang datang menemuinya dan memintanya untuk menyembuhkan anaknya yang hampir mati. Tidak dikatakan dengan jelas sakit apa yang dialami oleh anak pegawai istana itu. Tetapi ada 3 tindakan iman yang ditunjukkan oleh orang tersebut. Yang pertama, ia datang. Yang kedua, ia meminta. Dan yang ketiga, ia percaya kepada Yesus. Tindakan pertama adalah datang. Sebagai pengikut Yesus, tindakan utama yang harus kita lakukan ketika kita mengalami kesulitan dalam hidup adalah datang kepadanya. Kita tidak perlu malu untuk datang kepadanya. Kita harus berani membuka diri untuk datang kepadanya kalau kita mengalami persoalan di dalam kehidupan kita. Kalau hal ini kita lakukan dengan sungguh-sungguh, maka kita akan memperoleh keselamatan. Tindakan kedua adalah meminta. Meminta adalah sebuah tindakan yang sangat sederhana, namun sulit untuk dilakukan. Orang seringkali tidak mau meminta, tetapi menunggu untuk mendapatkan. Bagaimana orang akan memberi kalau kita tidak mau meminta? Yesus dalam pewartaannya mengajarkan hal ini kepada kita. Mintalah, maka kamu akan diberi. Meminta merupakan ungkapan kerendahan hati di hadapan Tuhan, karena kita tidak bisa berbuat apa-apa selain membutuhkan pertolongan dari Yesus sendiri. Seorang pegawai istana dengan penuh kerendahan hati datang kepada Yesus untuk meminta kesembuhan bagi anaknya. Ia tahu bahwa Yesus akan melakukan sesuatu kepadanya kalau ia meminta. Meminta itu berbeda dengan memaksa. Meminta berarti kita menggantungkan seluruh harapan pada orang tersebut dan menunggu jawaban darinya. Tindakan ketiga adalah percaya. Percaya merupakan puncak dari seluruh tindakan iman. Dalam konteks ini, kita tidak hanya dituntut untuk datang dan meminta, tetapi lebih dalam daripada itu, kita diminta untuk percaya dengan sungguh-sungguh kepada Yesus. Pegawai istana sadar akan hal ini, sehingga ia tidak hanya sekedar datang dan meminta, tetapi sungguh-sungguh percaya kepada Yesus. Ia tahu bahwa Yesus adalah solusi dari setiap persoalan yang dialaminya. Berkat kepercayaannya kepada Yesus, maka anaknya menjadi sembuh. Saudara-saudaraku yang terkasih, kalau kita perhatikan dengan baik kisah ini, ada satu hal yang sangat menarik yang ditampilkan oleh penginjil Yohanes. Pegawai istana itu datang, meminta dan percaya kepada Yesus bukan untuk dirinya, tetapi untuk anaknya. Dari kisah ini kita bisa belajar bahwa iman kita kepada Tuhan itu dapat membantu orang lain. Iman itu tidak hanya bertindak untuk menyelamatkan diri kita sendiri, tetapi juga bisa menyelamatkan orang lain. Doa-doa yang kita panjatkan dengan penuh iman bisa menyelamatkan dan menyembuhkan orang lain.
Semua itu tergantung keadaan batin kita, sejauh mana kita mau datang, meminta dan percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kalau kita tidak dihormati oleh orang lain, kita tidak perlu merasa kecewa dengan satu hal itu. Kita menjadi berarti bukan karena kita sering dihormati atau dikagumi oleh orang lain, tetapi karena kita sungguh-sungguh percaya dan beriman kepada Tuhan. Iman mampu membuat segala sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Amin. Tuhan memberkati kita.